Persaingan yang ketat dari produsen mobil listrik, terutama dari pabrikan Cina, yang menawarkan kendaraan dengan harga yang lebih kompetitif dan spesifikasi menarik, juga membuat Fiat 500 sulit bersaing. Dalam menghadapi kenyataan pahit ini, Fiat terpaksa mengambil keputusan sulit untuk menghentikan produksi 500e. Akibatnya, operasional pabrik Mirafiori di Turin juga harus berhenti. Fiat, yang merupakan produsen mobil asal Italia, didirikan pada tahun 1899 di Turin, Italia. Perusahaan ini dimulai dengan produksi mobil kecil dan cepat berkembang menjadi salah satu produsen otomotif terkemuka di Eropa. Fiat menjadi simbol industri otomotif Italia dan berperan penting dalam mempopulerkan mobil kecil yang terjangkau seperti Fiat 500. Pada tahun 2009, Fiat mengakuisisi Chrysler yang kemudian membentuk grup Stellantis pada tahun 2021, menjadikannya salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Fiat 500e diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai versi elektrik dari model ikonik Fiat 500, dengan fokus utama pada pasar California yang memiliki regulasi emisi ketat. Mobil ini dirancang untuk mempertahankan estetika klasik Fiat 500 sambil menawarkan teknologi listrik modern seperti motor listrik yang menghasilkan tenaga sekitar 111 daya kuda dan jangkauan sekitar 140 mil per pengisian. Fiat 500e mulai mengalami penurunan penjualan sekitar tahun 2023. Meskipun model ini diluncurkan dengan harapan tinggi, namun mobil ini sepi peminat. Hingga Fiat menghentikan sementara produksi mobil listrik ini. Lantas, apa ya yang membuat mobil ini sepi peminat? Fiat menghentikan sementara produksi mobil listrik 500e karena minimnya permintaan terhadap kendaraan tersebut. Penjualannya bahkan mencatatkan angka nol pada beberapa bulan terakhir. Penghentian dilakukan selama 4 minggu mulai dari 13 September 2024. Keputusan ini merupakan kejadian besar karena untuk pertama kalinya sejak 2007 tidak akan ada lagi Fiat 500 baru jenis apapun yang diproduksi di Eropa. Langkah ini perlu diambil karena sedikitnya pemesanan yang didapatkan karena adanya kesulitan di pasar kendaraan listrik Eropa, ungkap Stellantis dilansir dari Crashcraft. Meskipun Fiat 500e sangat stylish dan ramah lingkungan, namun mobil ini menghadapi beberapa tantangan yang membuatnya sepi peminat. Salah satu alasan utamanya adalah harganya yang dianggap sedikit tinggi dibandingkan dengan model konvensional yang membuat konsumen mencari opsi yang lebih terjangkau. Selain itu, dengan jangkauan sekitar 140 mil atau 225 km per pengisian, banyak yang merasa kurang puas dibandingkan dengan kendaraan listrik lainnya yang bisa menjangkau lebih jauh. Persaingan yang ketat dari produsen mobil listrik, terutama dari pabrikan Cina, yang menawarkan kendaraan dengan harga yang lebih kompetitif dan spesifikasi menarik, juga membuat Fiat 500 sulit bersaing. Di samping itu, imbas dari ketidakjelasan kebijakan terkait insentif untuk kendaraan listrik. Bahkan di beberapa negara Eropa, insentif telah dihilangkan sehingga membuat konsumen mempertimbangkan kembali untuk membeli EV. Fiat bukan satu-satunya produsen Eropa yang terpaksa merombak strategi imbas anjloknya pasar mobil listrik. Toyota, GM, Ford, dan bahkan merek mobil mewah seperti Aston Martin dan Mercedes-Benz memutuskan memperpanjang usia model ICE atau mengeluarkan dana untuk mengembangkan model yang baru. Situasi ini tidak bikin Fiat menyerah. Pabrikan ini serius merancang baterai berkinerja tinggi dengan tembus 100 juta dolar Amerika Serikat. Dan juga ingin meniru Jepang dengan menawarkan varian hybrid dari Fiat 500. Dalam beberapa kesempatan,
Fiat pun mengumumkan rencana untuk meluncurkan versi hybrid dari 500e. Mobil ini menggabungkan mesin kecil dan motor listrik sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih optimal. Namun, model tersebut diperkirakan baru siap pada akhir 2025 atau awal 2026. Model itu digadang-gadang akan menjadi tulang punggung penjualan di masa depan. Pengembangan, rekayasa, dan manufaktur varian hybrid ini akan dilakukan sepenuhnya di Italia. 500 Ibrida kemungkinan akan menggunakan teknologi mild hybrid yang sama yang telah dipasang oleh perusahaan induk Fiat, Stellantis, di berbagai model baru-baru ini. Termasuk SUV kompak Fiat 600 serta mobil seperti Peugeot 208 dan Vauxhall Corsa. Dimensi Fiat 500e memiliki panjang 3,6 meter, lebar 1,68 meter, tinggi 1,52 meter, sudah cukup memberikan mobil ini kecil dan gesit di jalan raya. Pada bagian depan, mobil ini memancarkan pesona retro dengan sentuhan modern. Kesan ceria terlihat di lampu depan bulat yang ikonik. Sementara grill yang minimalis dan bumper yang sporty menambah karakter pada mobil ini. Pada bagian samping, garis-garis bodi yang halus menciptakan siluet yang ramping dan dinamis. Kesan sporty terlihat dengan ditambahnya velg alloy yang stylish, sementara kaca jendela yang sedikit melengkung memberikan tampilan yang elegan. Pada bagian belakang, mobil ini mempertahankan nuansa klasik dengan lampu belakang yang bulat dan desain bumper yang sederhana namun modern. Logo Fiat yang terletak strategis menambah sentuhan akhir yang menawan. Masuk ke dalam, suasana Fiat 500e terlihat modern dan nyaman. Pada dashboard, dilengkapi dengan layar sentuh infotainment yang memudahkan pengendara untuk mengakses navigasi, musik, dan berbagai fitur konektivitas. Tempat duduk dirancang ergonomis, menawarkan dukungan yang baik untuk perjalanan singkat maupun panjang. Ruang kabin yang kompak terasa lebih lapang berkat desain yang cerdas dengan penyimpanan yang cukup untuk barang-barang sehari-hari. Untuk harganya, Fiat 500e dibanderol dengan harga $30.500 atau sekitar 503,7 jutaan. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.